Hipertensi masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Berdasarkan data dari BPJS, klaim terbesar pada tahun 2023 masih dipegang oleh penyakit jantung. Total biayanya mencapai 17,63 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang mencapai 12,1 triliun rupiah. Berdasarkan laporan BPJS tahun 2023, dari 23 juta peserta JKN yang telah menjalani screening riwayat kesehatan sekitar, 8% diantaranya berisiko menderita hipertensi. Untuk menekan kasus hipertensi di Indonesia, Organisasi Indonesian of Hypertension atau INASH mengadakan konferensi pers 18th Scientific Meeting 2024. Dengan tema beban ekonomi akibat komplikasi hipertensi masih memprihatinkan. Apa upaya dan target yang harus kita capai? Konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Jumat 23 Februari 2024 ini membahas kasus hipertensi yang tidak dikendalikan dengan baik dapat mengakibatkan kerusakan organ seperti otak, jantung, dan ginjal yang dapat menyebabkan disabilitas, kualitas hidup buruk, bahkan kematian. Untuk itu, Dr. Erwinanto, Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau Indonesian Society of Hypertension mengimbau masyarakat untuk melakukan olah pencegahan dini penyakit hipertensi dengan cara olahraga secara teratur, mengatur pola makan sehat, terutama mengurangi kadar garam, dan mengelola stres dengan bijak. Mencegah hipertensi itu sama seperti mencegah penyakit kardiovaskular yang lain. Satu misalnya olahraga, ya. Dua adalah jangan merokok. Ketiga jangan gemuk. Keempat jangan makan garam terlalu banyak. Kelima jangan stres susah amat ya dalam keadaan seperti ini. Hal-hal yang seperti itu harus dilakukan dan itu tidak bisa dipaksa oleh seseorang. Itu harus ada keinginan peran serta. Itu yang saya bilang bahwa peran serta sangat penting untuk melakukan pencegahan hipertensi. Makanya yang paling penting adalah awareness bahwa orang itu pengen. Kalau nggak pengen ya nggak akan melakukan pencegahan. Gitu. Beda sama pengobatan. Kalau pengobatan tinggal kita kasih obat nih, makan nih obatnya. Gitu. Itu yang disebut untuk pencegahan hipertensi. Oke. Selain menerapkan pola hidup sehat, memeriksa tekanan darah secara rutin juga menjadi cara untuk mencegah kasus hipertensi. Menurut Erwinanto, ada dua pendekatan yang bisa dipilih untuk meningkatkan akurasi diagnosis hipertensi. Pertama adalah diagnosis hipertensi dengan menggunakan dua metode pemeriksaan tekanan darah, yaitu pemeriksaan di klinik dan di luar klinik secara bersamaan. Pendekatan ini adalah yang paling akurat untuk diagnosis hipertensi, tetapi memerlukan penyebaran sarana alat pengukur tekanan darah yang merata di masyarakat. Sayangnya, pendekatan ini belum bisa dilaksanakan dengan baik untuk menjadi strategi nasional di Indonesia. Jadi satu-satunya jalan turunin. Karena susah nurunin, maka naikkan jumlah orang yang diobati. Dan kemudian yang lebih baik lagi adalah ketika orang itu sudah diobati, tekanan darahnya harus turun. Kalau misalnya hanya diobatin kemudian tekanan darahnya tidak turun dan tetap di atas 140/90 kan berarti dia nggak efektif dong. Jadi itu caranya untuk menurunkan beban pemerintah terhadap diakibatkan oleh hipertensi. Diperlukan strategi nasional untuk meningkatkan sistem deteksi hipertensi yang akurat di Indonesia, distribusi alat periksa tekanan darah, edukasi bahaya hipertensi, dan pelatihan tenaga kesehatan harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka hipertensi di tanah air. Andrew Pakpahan, Doni Hidayat, Daai TV.